Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Kemudian, Halo Sobat Serba Ada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini admin Serba Ada akan memberikan informasi tentang presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo, yang kemarin baru saja berkunjung ke Rusia dan bertemu dengan Bapak Vladimir Putin. Dan admin Serba Ada akan mengupas apa saja yang menjadi poin-poin pembicaraan pada pertemuan tersebut. Selama pembicaraan, perhatian diberikan pada bidang kerjasama yang signifikan seperti pertukaran kemanusiaan, budaya, wisata, pendidikan. Ini antara lain akan difasilitasi oleh pelonggaran pembatasan anti-COVID untuk perjalanan warga dan rezim bebas visa yang ada. Kemungkinan melanjutkan penerbangan langsung dari Moskow ke Pulau Resor sedang dibahas atau Bali, kata Vladimir Putin. Oh ya, dan yang menjadi salah satu perhatian publik adalah melihat bagaimana cara Vladimir Putin menerima Presiden Joko Widodo sebagai tamunya di Kremlin, yaitu jarak duduk kedua presiden ini cukup dekat atau mungkin sangat dekat dengan meja bundar kecil di tengahnya. Karena pasalnya sebelumnya juga Presiden Putin ini menerima tamu lain seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Kanselir Jerman Olaf Scholz dan juga Sekjen PBB Antonio Guterres. Namun pada pertemuan tersebut Vladimir Putin menerima mereka pada sebuah meja yang jaraknya duduknya cukup jauh. Ini menunjukkan bagaimana sikap Vladimir Putin terhadap tamunya yang mewakili hubungan antar negara atau pihak tersebut. Karena sebelumnya Rusia ini mengeluarkan daftar negara-negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, dan Prancis serta Jerman termasuk dalam daftar tersebut. Tentu Indonesia tidak termasuk dalam daftar tersebut karena hubungan diplomatik Indonesia-Rusia sangat baik. Mungkin itulah sebabnya kenapa Bapak Vladimir Putin memberikan sikapnya seperti itu dengan duduk berjauhan dengan tamu yang datang ke negaranya. Ada prospek bagus untuk kontak bisnis pada pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik. Secara khusus, Russian Railways dapat bergabung dengan implementasi inisiatif skala besar kepemimpinan Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, kata Putin. Nah, bagus lah ya, kali-kali gitu kan bikin kereta dari Rusia gitu kan, biar nggak kayak yang tekor itu katanya. maaf. Rusia siap memenuhi sepenuhnya kebutuhan petani Indonesia dan negara sahabat lainnya akan pupuk, kata Presiden Rusia usai pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Kami berbicara tentang isu-isu yang menarik bagi seluruh dunia hari ini. Semua negara, maksud saya pasokan pasar dunia dengan makanan, produk pertanian lainnya termasuk pupuk mineral. Kami telah berulang kali menekankan bahwa ketidakseimbangan pasar makanan adalah konsekuensi langsung dari bertahun-tahun kebijakan ekonomi makro yang tidak bertanggung jawab dari sejumlah negara, emisi yang tidak terkendali, dan akumulasi utang tanpa jaminan. Dan situasinya memburuk dengan timbulnya pandemi virus corona. Namun negara-negara barat tidak mau mengakui kesalahan arah ekonomi mereka, semakin mengganggu kestabilan produksi pertanian global dan memberlakukan pembatasan pasokan pupuk Rusia dan Belarusia, sehingga sulit untuk mengekspor gandum Rusia ke pasar dunia, memperumit asuransi kapal kargo kering yang membawa gandum, dan melakukan pembayaran bank berdasarkan kontrak perdagangan, kata Putin. Dia menekankan bahwa Rusia telah dan tetap menjadi salah satu produsen dan eksportir utama dunia. Produk pertanian kami dikirim ke 161 negara di dunia. Tahun lalu kami mengekspor sekitar 43 juta ton biji-bijian, di mana hanya 33 juta ton gandum. Tahun ini kami memprediksi panen biji-bijian yang baik yang memungkinkan kami untuk meningkatkan pasokan kami ke pasar luar negeri hingga 50 juta ton yang relevan, tambah Vladimir Putin. Tentu Vladimir Putin ini memberikan isyarat bahwa pasokan pasar dunia seperti makanan, produk pertanian lainnya termasuk pupuk juga tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Rusia gitu kan. Kami juga siap sepenuhnya memenuhi permintaan petani dari Indonesia dan negara sahabat lainnya untuk pupuk nitrogen, fosfat, kalium, dan bahan baku produksinya. Seperti diketahui pangsa Rusia di pasar pupuk mineral adalah 11% dan untuk beberapa item lebih 20 tahun lalu. Nah, ini juga menguntungkan ya buat petani-petani Indonesia yang juga kesulitan pupuk atau yang sedang lagi mahal pupuk di Indonesia gitu kan. Rusia juga bisa mengekspornya ke Indonesia. Kami mengirimkan 37 juta ton produk ini ke luar negeri, dan kami tentu saja bermaksud untuk terus memenuhi kewajiban kontrak kami untuk pasokan makanan, pupuk, pembawa energi, dan barang penting lainnya dengan itikat baik. Dalam hal ini kami menganggap sangat penting untuk memulihkan rantai yang dilanggar oleh pasokan sanksi, kata Vladimir Putin. Terlihat di sini dialognya sangat diplomatis dari kedua pemimpin ini dan juga saling menguntungkan lah intinya.
walaupun memang tidak spesifik langsung berbicara soal perang yang terjadi di Ukraina. Bagaimana tanggapan kalian sebagai pengamat politik dan militer dadakan mengenai berita ini? Coba berikan komentar kalian di bawah.